358 ton untuk semua logistik yang masuk ke Sumatera Utara ini. Terdiri dari pangan, 304 pangan, non-pangan, 53, kemudian obat-obatan 1 ton. 4 obat-obatan 1 ton. Apakah suplai bantuan masih cukup Pak untuk beberapa hari ke depan? Saat ini masih tersedia stok logistik yang ada di sini sekitar kurang lebih 50 ton. Kemudian dan masih berlangsung datang logistik ya dari berbagai sumber, baik yang datang dari Halim Perdana Kusuma, yang dihimpun dari masyarakat, juga seperti yang dilihat di depan itu, jadi itu dari masyarakat Sumatera Selatan dan berbagai sumber, dan mudah-mudahan kami akan monitor terus ya. Saat ini juga kami sedang menghitung kebutuhan untuk 1 minggu ke depan, setidaknya sampai masa darurat berakhir. Kita harapkan dari seluruh total pengungsian yang ada yang sudah bisa di cover dengan kebutuhan dasarnya yang tadi dari makanan dan non pangan tadi. Jenis bantuan apa sih Pak yang paling dibutuhkan dari warga dari laporan teman-teman yang udah masuk ke desa-desa? Yang pertama tentunya makan ya. Namun makannya juga perlu menjadi catatan bahwa membutuhkan makanan dengan gizi berimbang. Jadi tidak saja kemudian berupa karbohidrat seperti nasi dan mie, tapi juga protein ya, baik itu protein hewani maupun nabati. Yang kemudian paling mudah untuk dideploy adalah seperti kebutuhan untuk sarden, ikan, kemudian kornet, ya, dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan protein hariannya. Dan itu kami juga berharap sebetulnya ada bantuan-bantuan yang berupa sayur mayur ya, yang selama ini disuplai dari daerah lain melalui kapal di Sibolga ya, dan Kapten. Itu juga akan menjadi bantuan untuk memastikan bahwa semua pengungsi mendapatkan makanan dengan gizi yang baik. Ya. Pak, ini kan akses-akses darat udah mulai terbuka satu persatu Pak. Ya. Apakah kemudian ada kebutuhan logistik yang meningkat, terutama di pengungsian-pengungsian Pak? Iya, dengan adanya akses yang terbuka tentunya memudahkan bagi warga pengungsi juga untuk bisa ataupun memenuhi kebutuhan konsumsi warga masyarakat secara mandiri ya. Dan harapannya juga masyarakat bisa kembali beraktivitas ya, untuk bisa juga secara mandiri nantinya memenuhi kebutuhan mereka. Tapi dengan ada keterbukaan akses ini, harapan-harapan berikutnya adalah warga masyarakat mendapatkan bantuan untuk melakukan pembersihan bagi rumahnya masing-masing, dan juga memastikan bahwa akses energi listrik juga dapat mengcover semua warga masyarakat terdampak agar proses pembersihan itu dapat dilakukan, kemudian agar juga masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas secara normal, yang sekolah tetap anak-anaknya bisa belajar gitu ya, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang membutuhkan energi listrik. Selain itu kami juga perlu memastikan bahwa telekomunikasi juga dapat kembali normal, karena telekomunikasi ini sesungguhnya adalah juga bantuan. Dengan telekomunikasi yang memadai pada semua titik, maka warga masyarakat tersebut dapat berkomunikasi dan luar apabila mereka membutuhkan bantuan dari sanak saudaranya maupun untuk hal-hal lain yang untuk menunjang aktivitas mereka untuk kembali kepada kehidupan normal. Kalau untuk hari ini aja Pak, khusus hari ini berapa armada yang dikerahkan BNPB untuk mengantar logistik ke desa-desa dari pagi tadi? Baik, hari ini kami merencanakan trip sejumlah 15 truk ya, terdiri dari 2 truk tronton yang dengan kapasitas di atas 10 ton, kemudian kurang lebih 13 truk yang berkapasitas 6 ton. Bantuan tersebut kita sebar pada 5 daerah utama, yaitu di Sibolga, Kapten, Kapsel, kemudian Bumang Sundutan, dan juga Kelangkat. Strateginya masih darat dan udara? Ya, udara kami spesifikkan khusus untuk daerah-daerah yang terisolir dari akses kendaraannya, baik kendaraan roda 4 maupun apalagi roda 2 ya. Kalau sudah bisa roda 2 maka udah pasti itu kesulitan, sehingga kemudian bantuan-bantuan tersebut perlu kita kirimkan melalui udara gitu ya. Akses darat ini kami dorong
untuk kemudian memastikan bahwa logistik yang ada gitu ya ini secara besar-besaran mendekati pada daerah-daerah terisolir atau daerah-daerah terdampak, karena akses dari antar pulaunya kan adanya di Silangit. Maka kemudian dari sini kita masukkan kepada kabupaten kota terdampak untuk kemudian kabupaten kota terdampak dengan tim reaksi cepatnya mereka ini bisa membawa bantuan itu semua pada masyarakat terdampak secara langsung. Apa pesan BNPB kepada masyarakat yang masih menunggu bantuan, Pak? Iya, kami mohon bahwa yang pertama adalah sampaikan kepada kami apabila masih ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas ya. Kemudian yang kedua adalah kami memastikan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk kemudian kami secara serius gitu ya, menggerakkan semua dukungan bantuan logistik ini secepatnya ya kepada masyarakat terdampak. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari adanya informasi-informasi yang tidak benar ya berkaitan dengan berbagai hal untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan ini memang akan dipastikan untuk sampai ke tangan warga secepatnya, dan warga masyarakat perlu mengkomunikasikan segala kebutuhannya itu kepada kepala daerahnya, kepada kepala desanya masing-masing ya, secara berjenjang untuk juga kami dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Karena kan kebutuhannya sekarang sudah mulai berkembang ya, menjadi kebutuhan-kebutuhan yang lebih spesifik lagi, yang tadi sebelumnya cuma hanya permakanan ya. Lalu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti masalah kesehatan, ada kemudian warga masyarakat dengan risiko tinggi, pastikan bahwa warga masyarakat yang mungkin mengidap penyakit tertentu harus kita evakuasi segera, harus mendapatkan perawatan yang baik, mendapatkan makanan dengan gizi yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau risiko tinggi tentunya membutuhkan makanan yang lebih spesifik, ada anak-anak, wanita hamil, bayi dan lain sebagainya. Ini kita pastikan bahwa warga masyarakat mengkomunikasikan ini ya, karena tim dari kesehatan juga kita terjunkan secara masif ya, dari Kementerian Kesehatan, didukung dari teman-teman dari Kementerian Sosial ya, membawa berbagai tim, dan juga kita juga mempersiapkan dapur-dapur umum agar warga masyarakat tidak saja mendapatkan bantuan makanan mentah yang kami khawatirkan juga sulit dalam pengolahannya, maka kemudian kita persiapkan juga dapur-dapur umum ya, pada lokasi-lokasi yang dapat menjangkau masyarakat ya. Dan kami secara terus-menerus juga melakukan operasi untuk membuka akses ya, dimulai dari membuka akses secara gerilya dengan kendaraan roda 2 ya kepada daerah-daerah tersebut, lalu kemudian disusul dengan menggerakkan alat-alat berat ya, agar kemudian akses jalan tersebut kembali kepada situasi seperti sebelumnya, minimal secara darurat desa-desa yang terisolir tersebut dapat diakses. Karena dengan begitu apabila ada hal-hal yang sifat emergensi, maka warga masyarakat yang terdampak bisa dilakukan evakuasi. Dan apabila kemudian nanti masih terjadi kondisi-kondisi yang karena berdasarkan informasi masih akan berlangsung cuaca yang kemudian kurang bersahabat, maka apabila ada kekhawatiran terjadi gerakan tanah kembali, maka kami mudah melakukan evakuasi warga masyarakat terdampak. Sejauh ini kalau koordinasi sendiri gimana Pak? Karena kan untuk mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat tadi itu Pak, dengan kementerian lembaga terkait. Iya, bahwa yang pertama ya, penanggung jawab dari semua operasi ini adalah kepala daerahnya masing-masing ya, kabupaten, kota, dan provinsi. Provinsi mungkin juga akan bertindak sebagai pendukung ya, atau pendamping ya, bagi kabupaten kota untuk dapat melakukan operasi secara baik dan benar gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Gitu juga nasional ya, karena di nasional juga memiliki jejaring yang cukup luas ya, yang sangat luas, yang dapat menggerakkan bantuan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita menggerakkan bantuan-bantuan secara masif ya, secara besar-besaran untuk bisa membantu pemerintah daerah ya untuk tidak menyerah gitu ya terhadap keadaan, tapi kita mendampingi mereka ya secara meyakinkan gitu ya, agar pemerintah daerah dapat melayani masyarakatnya dengan baik gitu ya, terutama pada warga-warga masyarakat yang terdampak gitu ya, untuk bisa dapat kembali pada kehidupan normal dengan berbagai kebutuhannya spesifik gitu. Ada kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan sekolah ya, anak-anak, perempuan gitu ya.
dan juga berbagai hal yang menjadi perhatian kita terhadap warga masyarakat ini secara menyeluruh. Pada kondisi normal aja kan kita menggerakkan Badan Gizi Nasional gitu untuk memastikan bahwa gizinya terjaga bagi masyarakat. Begitu juga pada saat kondisi bencana ini, begitu kita perhatikan. Dan bantuan-bantuan ini sangat masif didorong dari semua kementerian lembaga dan semua sub-sub organisasi di bawahnya atau sub-sub institusi di bawahnya seperti Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Koordinator, Kementerian Ekonomi dan lain sebagainya, banyak sekali. Semua kementerian diperintahkan untuk turun memberikan bantuan dan kami secara terus-menerus mendapatkan bantuan yang secara bergelombang datang terus. Ada melalui udara dari Halim maupun dari berbagai bandara ya, dan juga melalui laut ya yang didukung oleh jajaran TNI, jajaran Polri yang menggerakkan kapal-kapal KRI dan juga mode-mode transportasi lainnya, sehingga kemudian warga masyarakat ini dapat segera pulih sehingga. Cuman memang yang menjadi kendala utama adalah akses ya, akses, sehingga secara beriringan kita terus mengupayakan akses tersebut. Selain dari adanya kondisi di mana keterbatasan BBM gitu ya, ini juga menjadi hal yang perlu diatasi segera ya, karena akses-akses transportasi darat ini membutuhkan BBM yang cukup banyak, sehingga kita juga perlu memastikan bahwa suplai BBM ini dapat terkendali dengan baik ya, sehingga semua operasi-operasi penyaluran bantuan ini dapat terlaksana. Apalagi sekarang juga jalur darat masih muter ya Pak, untuk Ya, menyalurkannya. kami mencoba. Jadi butuh konsumsi yang lebih banyak. Betul, jadi betul sekali. Jadi memang kami setiap waktu selalu mencari akses-akses baru ya, untuk lebih memudahkan ataupun mempercepat ya transportasi. Misalnya pada saat awal belum terbuka akses mana-mana, hanya bisa udara, lalu kemudian terbuka akses melalui routing yang cukup jauh ya, melalui Aceh ya, dengan 10 jam ya, lalu kemudian hari berikutnya sudah ada progres masuk melalui jalur pakat di mana bisa menghemat waktu hampir sekitar 8 jam. Artinya itu juga akan mempercepat, walaupun yang bisa dilalui kendaraannya lebih kecil gitu ya. Kalau kendaraan lebih besar lagi menggunakan akses yang jalan nasional yang cukup jauh. Tapi semua upaya-upaya itu kita cari agar bisa membawa semua kebutuhan logistik ini. Intinya adalah speed ya, kecepatan untuk bisa sampai ke masyarakat. Baik Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Iya Pak.